Alright, ketemu lagi kita. Assalamualaikum. Kali ini kita bakal bahas za, dha, dho. Pertama, za. Posisi lidah, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bawah dan disertai dengan bunyi desis. Z, gitu. Za, zi, zu, baz. Jadi pastikan harus ada bunyi desis. Alright, sekarang dha. Posisinya ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, dha, gitu. Jadi kita baca dha, dhi, dhu, baz, baz, gitu ya. Sekarang dho. Posisinya sama dengan dha, yaitu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, gitu, ditempelkan ke ujung gigi seri atas. Cuman pangkal lidah kita naikkan. Nah, kita pernah kan belajar sebelumnya bahwa huruf-huruf yang mempunyai lingkaran ini, yang huruf tebal ini, kita harus mengikuti bentuk hurufnya. Posisikan lidah seperti itu. Jadi cara bacanya dho, dhi, dhu, baz, gitu. Jadi kalau kita membacanya zo, zi, itu salah ya, karena posisi lidahnya tidak nempel ke gigi seri atas. Jadi dia harus lidah itu nempel ke gigi seri atas, seolah-olah lidah ini agak keluar sedikit. Jadi zo, zi, zu, gitu. Jadi lembut bunyinya itu. Oke, sekarang seperti biasa kita belajar dulu contoh bahasa Indonesianya. Yang huruf zai dulu ya. Zizi, rajin, zikir, dan zakat. Oke. Lanjut. Contoh kedua yang dha. Zizi, rajin, zikir, dan zakat. Oke, jelas bedanya. Dan terakhir, dho. Zizi, rajin, zikir, dan zakat. Okay. Now let's move into the real example. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, bedakan. Yang pertama itu dha. Yang kedua za. Ada z itunya ya. Jadi harus kita tekankan membacanya. Kalau enggak dia hampir mirip aja nanti. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Another example. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, kalau ini dha lembut membacanya. Enggak ara'aital ladzi, enggak gitu ya, enggak ngotot kayak gitu. Jadi ara'aital ladzi yukadzibu biddin, gitu. Qad aflaha man zakkaha. Nah, jadi huruf za dan dha bedanya itu, za ini harus selalu ada desis dan harus ditekankan membacanya. Nggak boleh manzak sedikit gitu, nggak boleh. Jadi harus kita manzakkaha. Kalau dha harus selalu lembut ya. Jadi itu bedanya. Alright, sekarang perhatikan baik-baik huruf dha, cara membacanya ketika dia mati. Karena di sini sangat sering terjadi kesalahan. Fa'aina tadhhabun. Fa'aina tadhhabun. Nah, itu cara membaca yang benar. Sedangkan kita biasanya fa'aina tadhhabun. Tadhhabun. Kita lepaskan lidah itu. Jika kita lepaskan, maka itu cara membaca qalqalah.
Kalau qalqalah betul, cara membacanya memang kayak itu. Misalnya contohnya kemarin kita udah belajar kan huruf-hurufnya qalqalah itu, bisa dilihat di video ini. Terus contoh misalnya huruf dal, kan itu huruf qalqalah tuh. Qad. Nah, kalau kita tahan lidahnya, itu nggak jadi qalqalah dia. Jadi cara membaca qalqalah harus dilepaskan. Qad, qad. Lepaskan tempat lidah menempel itu, baru dia betul qalqalahnya. Dan huruf dha bukan huruf qalqalah. Jadi kalau kita lepaskan itu menjadi salah, maka harus kita tahan. Fa aina tadhhabun, jangan dilepasin. Oke, fa aina tadhhabun, ditahan. Oke. Ini contoh untuk huruf za yang dibaca pas lagi mati atau sukun. Wa wada'na 'anka wizrak. Wizrak. Jangan dilepaskan, wizrak. Nah, itu jadi qalqalah dia, padahal huruf za ini bukan huruf qalqalah. Oke. Jadi ditahan. Wizrak gitu. Huruf dha. Thumma nazar. Nah, bukan nazar, bukan nazar, tapi nazar. Lengkungkan lidahnya, naikkan lidahnya, pangkal lidahnya ke atas. Thumma nazar. Alladhi anqadha dhahrak. Dhahrak gitu ya. Jadi posisi lidah mengikuti bentuk hurufnya, pangkalnya naik ke atas. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Dan inti dari ilmu itu adalah dipraktekkan. Percuma kalau kita paham teori tapi nggak pernah praktek ya. Jadi coba dipraktekkan saat mengaji, diaplikasikan ilmu ini. Mudah-mudahan kita makin baik tajwidnya dan bacaannya. Oke, segitu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.